kami memiliki informasinya untuk Anda. Alkisah, sang begal bengal yang punya ajian kebal, peluru tak mempan menembus, senjata tajam tak mampu menebas. Berbekal kebal, sang begal semakin pede beraksi, memperdaya korban hingga tak berkutik lagi. Perburuan tim Buser Polsek Serpong Tangerang awal Maret lalu mengejar 2 begal kebal berlangsung sengit. Entis Sutrisna dan Dede Suhendi dikejar hingga ke pelosok hutan. Peluru memantul dari tubuhnya, namun pada kesaktian daun kelor mereka menyerah. Di Depok, Jawa Barat, tim Polsek Sukmajaya berhasil menangkap begal kebal lainnya yang masih berstatus pelajar. Ia menanam susu kebal dalam tubuhnya hingga tak bisa dilukai. Saat dikejar, sang begal tak gentar, meski akhirnya berhasil dilumpuhkan. Di balik cerita tragis begal yang dibakar massa pada 24 Februari lalu, tersimpan kisah kebal lainnya. Konon massa kesal lantaran sang begal tak bisa dilumpuhkan. Berkali-kali dihantam pukulan hingga dilintas kendaraan, sang begal tetap bertahan. Ia menyerah pada panasnya api. Fenomena begal kebal memang bukan perkara klinik semata. Suka tak suka, manusia kebal memang nyata adanya. Pemberantasan kejahatan mendapat tantangan. Mampukah penegak hukum menjawabnya? Mampukah penegak hukum menjawabnya? Betulkah ajian kebal kemudian membuat aparat polisian kesulitan untuk menangkap dan memburu para pelaku begal? Kita akan berbicara mengenai hal ini di Gestur malam hari ini. Saya mengundang tamu saya yang sudah hadir di studio TV One. Saya undang terlebih dahulu. Ada Mas Reza Indragiri dan juga, halo, selamat malam Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Polda Metro Jaya, Kabid Humas, Kombes Pol Martinus, silakan. Ya. Tadi sudah melihat Pak ya, bagaimana sedikit gambaran yang kami tangkap beberapa peristiwa, beberapa kisah. Perburuan masih terus dilakukan para pelaku begal ini, tapi ada cerita-cerita menarik di belakangnya. Saya ingin tanya komentar Bapak, betul ada ajian kebal yang kini digunakan para pelaku begal ini? Kalau ajian itu bisa saja ada ya, tapi bagi kami pihak kepolisian melihatnya itu fenomena yang lain dari upaya pengungkapan. Kalau kesulitan-kesulitan dalam pengungkapan kasus itu banyak. Ada satu kelompok atau satu keluarga misalnya yang sama sekali sangat proteksius untuk membela. Bahkan kadang-kadang mereka yang tidak tahu apa-apa tapi masih dalam kekerabatan mereka itu melakukan perlawanan dulu kan sebelum sampai kepada yang kita tuju. Kemudian kesulitan lain memang kita lihat bahwa informasi-informasi mereka ada di mana itu bisa berpindah dari satu tempat dari tempat lain. Berpindah itu artinya? Ya, misalnya dia seperti kita lihat tayangan tadi itu memang ada kita hadapi memangnya, tetapi bagi kami itu tidak menjadi yang utama, menjadi hambatan. Bagi kami adalah bagaimana kita bisa menangkapnya dalam keadaan hidup, kemudian kita bisa memprosesnya. Itu yang kita lakukan. Oke, menarik ini cerita-cerita yang sekarang juga disoroti masyarakat. Saya ke Mas Reza dulu Mas, melihat fenomena ini seperti apa sih? Jadi tidak hanya masalah begal, masalah pelaku, masalah hukum saja, tapi ada cerita lain di balik ini. Saya ini orang psikologi forensik, Pak. Berarti ada psikologinya, ada forensiknya. Psikologi itu studi yang mencari penjelasan nalar tentang kenapa sebuah fenomena perilaku manusia itu bisa berlangsung. Forensik sendiri dengan kata lain merupakan hukum. Hukum merupakan sebuah proses atau mekanisme yang juga bekerja di atas fondasi rasionalitas. Psikologi dan forensik harus saya katakan sampai sejauh ini barangkali harus angkat tangan ketika diminta untuk menjelaskan fenomena macam ini. Tapi bukan berarti bahwa ilmuwan, terutama ilmuwan psikologi kemudian abai. Sampai kemudian dimunculkan istilah parapsikologi, parapsikologi, untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang belum bisa dijangkau oleh berbagai macam model penjelasan ilmiah yang ada saat ini. Para ilmuwan tidak menganggap ini suatu fenomena yang mustahil, omong kosong, nonsens. Pasti ada sebuah penjelasan ilmiah di situ. Dan pasti lintas disiplin sifatnya. Psikologi terlibat di situ, fisika, kimia, biologi, sosiologi mungkin juga terlibat di situ. Tapi memperoleh penjelasan pasti kenapa tentang fenomena ini bisa terjadi, itu yang masih butuh 1, 2, 3 tahap ke depan. Mungkin tidak Mas, ilmu seperti ini sebenarnya mungkin 1, 2 ada di lapangan ditemui. Tapi bagi pelaku yang lain hanya menggunakan ini sebagai apa ya?
untuk percaya diri, padahal sebenarnya tidak ada. Tapi secara psikologis beliau percaya memiliki ini. Ya, itu yang dinamakan efek sugesti. Berarti bagaimana seseorang terkatrol dari sisi kepercayaan diri justru dengan pendekatan-pendekatan yang barangkali tidak terjelaskan lewat rasionalitas atau akal sehat atau nalar biasa. Bagaimana kemudian kita lihat seorang atlet dalam kondisi sudah sedemikian kritis tertinggal di belakang, tapi mendengar 1-2 teriakan dari pelatih bisa saja kemudian melejit ke depan, itu kan sebetulnya pengaruh sugesti. Kita tidak melulu harus kaitkan fenomena macam ini dengan hal-hal yang gaib atau mistik. Jinkah itu, setankah, sihirkah itu, walaupun itu juga merupakan unsur-unsur yang ada ya dalam masyarakat atau budaya kita. Tetapi sekali lagi saya yakin ada sebuah penjelasan rasionalitas di balik fenomena macam ini. Mbak Elvira sendiri yang sudah katakan, barangkali ada pengaruh sugesti di situ, masuk akal. Oke, saya ke Pak Martinus lagi. Selama bertugas Pak di polisian, kita cari ini lebih luas Pak ya kasusnya, tidak hanya begal. Pernah tidak menemukan praktek-praktek seperti ini Pak? Ya, memang kita dalam praktek itu, apa yang saya alami maupun apa yang saya dengar ya, kita memang beberapa kesulitan yang kita hadapi, misalnya dia kebal, kemudian kita mau melumpuhkan, itu misalnya peluru itu kita oleskan dulu dengan tanah, dari tanah kembali ke tanah seperti itu ya. Kemudian kita menggunakan daun-daun ya. Praktek-praktek itu sebenarnya kita tidak utamakan begitu ya. Kita mau mencari pelaku dengan berbagai informasi, dengan berbagai alat bukti, dengan scientific crime investigasi. Kalau misalnya kita mendapatkan informasi itu kebal, kita juga uji gitu. Uji bahwa benar nggak dia ini kebal ya. Ya, dengan kerabatnya kita cari, kemudian kita periksa. Kalau memang dia kebal, berarti ada satu upaya-upaya kita yang memang seperti tadi, kalau memang dia harus kebal, ya dari tanah kembali ke tanah. Kita seperti itu menyampaikan. Tapi itu tidak terlalu kami utamakan seperti itu. Baik. Untuk memberikan gambaran lebih jelas Pak kepada pemirsa TV One malam hari ini, kami nanti akan menayangkan bagaimana upaya penggerebekan yang dilakukan oleh tim kepolisian di salah satu kota di Sumatera pemirsa. Dan ini juga memberikan gambaran menjadi bukti bagaimana para pelaku begal ini memiliki ajian kebal ataupun dalam kasus ini bisa menghilang. Seperti apa? Kami akan sampaikan videonya sesaat lagi. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan gestur, langsung saja kita lihat ya bagaimana salah satu video upaya penggerebekan para pelaku begal yang dilakukan tim kepolisian di Lampung. Bisa langsung kita lihat. Kami memberikan sedikit gambaran pemirsa, ini upaya penggerebekan dilakukan pada pertengahan 2014 lalu yang dilakukan oleh Polres Jakarta Barat memburu seorang pelaku begal. Yang ditargetkan adalah Marhasan, seorang begal yang kerap beraksi di kawasan Jakarta Barat namun akhirnya kabur ke Lampung Timur. Nah, ini saat polisi datang ke salah satu rumah dan berupaya menyergap Marhasan. Ini seorang wanita yang diketahui adalah istri Marhasan. Anda bisa melihat ada sesosok orang yang bersembunyi di bagian loteng dari rumah tersebut. Beberapa kali diminta untuk turun tapi DPO ini kabur. Nah, ini polisi berupaya mencari karena secara tiba-tiba Marhasan menghilang. Tadi Anda melihat sebelumnya ia bersembunyi di bagian loteng, kemudian menghilang. Tersangka berada di atas atap saat ini. Informasi yang kami terima dari pihak kepolisian, tersangka melompat dari salah satu atap ke atap lainnya tanpa diketahui ataupun tanpa terlihat. Baik, kami ulang kembali, ini adalah detik-detik pada saat awal penyergapan dilakukan oleh pihak kepolisian. Penembakan dilakukan beberapa kali untuk mencegah tersangka kabur. Nah, kami sengaja memblur gambar ini karena pelaku tidak mengenakan sehelai kain pun.
Dalam upaya penyergapan ini akhirnya pelaku tewas setelah ditembak oleh pihak kepolisian. Itu gambaran apa yang terjadi pada pertengahan tahun 2014 lalu. Ternyata ada seperti itu. Saya sebelum ke Pak Martinus, saya ke Mas Reza. Fenomena seperti ini kemudian secara gamblang bisa terlihat. Yang menarik adalah ketika pelaku juga tidak menggunakan apapun, tidak satu helai benang pun begitu. Dan ini dianggap bisa menjadi bagian dari ilmunya bisa menghilang. Suka tidak suka hal semacam ini, apalagi karena tadi ada rekamannya ya, barangkali memang harus diakui juga dipraktekkan oleh orang kita. Dan ini bukan merupakan sebuah kabar baik menurut saya, karena terbukti, paling tidak dalam program ini terbukti bahwa orang-orang dengan kelakuan bejat saja, orang-orang yang memang berpotensi kuat menjadi musuh masyarakat yang ternyata menggunakan cara-cara sesat semacam ini. Saya pribadi agak sedikit keluar dari disiplin ilmu saya, sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang berbudaya, saya ingin katakan ini sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Terlepas dari itu, saya bersyukur juga bahwa pada tayangan tadi terbukti bahwa akhirnya kepolisian berhasil melumpuhkan si pelaku. Karena kalau ternyata kepolisian gagal melumpuhkan pelaku, ini akan menyebarkan sebuah keyakinan yang sangat negatif di masyarakat. Bahwa ternyata pendekatan hukum yang berazaskan pada rasionalitas, itu ternyata bisa ditaklukkan oleh hal-hal yang irasional. Oke. Pak Martinus? Ya. Saya kira memang tayangan itu apa adanya ya, dan kemudian fenomena-fenomena seperti itu memang ada. Seperti ya tadi awal tiba-tiba di dalam satu ruangan yang kita mau grebek tidak ada, tiba-tiba tidak ada, hanya pakaian saja. Tapi bagi kami hal-hal yang irasional seperti ini kami kesampingkan, kami lebih mengedepankan pembuktian-pembuktian dari keterangan-keterangan maupun barang bukti yang ada. Bisa berpengaruh tidak Pak terhadap tim yang bekerja di lapangan dalam dalam kasus bisa, ini misalkan contohnya? Itu bisa. Bahkan kalau kita bawa nanti ke pengadilan dalam proses di kejaksaan, di pengadilan, tentu ini tidak digunakan sama sekali kan. Alasan-alasan untuk tersangka memang tidak ada dan sebagainya. Nah, yang bagi kami sekali lagi bahwa secara rasional yang ingin kami kemukakan dan kita membeberkan sesuai fakta yang ada. Yang di luar fakta-fakta yang tidak bisa seperti ini, sulit bagi kami juga untuk menjelaskan karena kami kan criminal justice system. Tidak hanya di penyidikan, kemudian tapi di penuntutan, kemudian dalam proses pengadilan. Itu harus fakta yang kita sampaikan. Dalam pengusutan pernah tidak Pak, ilmu ini kemudian kita berbicara memang ini, saya ingin tahu lebih luas. Ketika seseorang menggunakan ilmu ini, dan ini diturunkan kepada teman satu timnya, atau kita tahu pelaku begal itu berkelompok, pernah tidak ditemukan seperti itu? Atau ini hanya per individu saja, bukan kelompok? Ya, kalau dilihat memang berdasarkan pengalaman saya sudah 25 tahun ya, mereka kadang-kadang menentukan hari untuk mencari, untuk menjadi pelaku gitu. Menentukan kapan mereka melakukan kegiatan, hari, jam, itu bahkan waktu, sasaran arah. Jadi ada hari baik, jam baik gitu ketika melakukan kejahatan, ada pilihan tertentu? Di daerah utara, daerah selatan, barat, timur, itu terjadi bagi mereka ya. Tapi bagi kami ya sekali lagi bahwa kami menolak itu, bahwa kami mencegah seperti itu. Oke. Menarik Mas Reza. Saya baru tahu ternyata untuk melakukan tindak kejahatan itu di beberapa kasus ada pilihan sih. Seperti kayak mau nikahan ini Mas Reza, ada hari baik gitu. Ya sama, pelaku kejahatan sekali lagi kalau kita pakai asumsi bahwa pelaku kejahatan orang-orang yang rasional, mereka juga pasti akan melakukan kalkulasi kapan hari baik, kapan jam baik. Walaupun sekali lagi jam baik itu pasti estimasi yang sangat masuk akal, tidak tersangkut paut dengan hal-hal yang irasional atau hal-hal yang gaib. Saya teringat beberapa tahun lalu sudah ada juga di wacana di masyarakat tentang pentingnya undang-undang anti santet atau pasal. Iya, sekitar setahun, 2 tahun lalu pasal sempat khusus ramai. Tentang santet mau dimasukkan ke dalam KUHP. Salah seorang menristek kita, zaman Presiden Abdurrahman Wahid juga sempat mewacanakan pentingnya penelitian terhadap fenomena jin. Sesuatu yang mengundang gelagak tawa ya. Tetapi terlepas dari itu saya pikir ya oke, ini sebuah wacana yang menarik untuk memperkaya khazanah keilmuan kita. Bagaimana ilmu atau penjelasan-penjelasan rasional sekali lagi bisa menjangkau hal-hal yang sampai saat ini masih belum bisa terjelaskan secara memadai. Beberapa waktu lalu juga pasukan Garuda kita yang bertugas di salah satu negara Timur Tengah mengundang tepuk tangan luar biasa dari para mitra negara-negara lain. Kenapa? Karena mereka melakukan aksi debus. Lagi-lagi sebuah perilaku, sebuah aksi, sebuah budaya yang
belum terjangkau oleh nalar awam, termasuk nalar awam saya. Tetapi paling tidak hal-hal macam ini jangan kita tutup mentah-mentah. Ini sebuah kekhasan budaya kita yang suatu saat mudah-mudahan akan bisa kita temukan penjelasannya, termasuk mungkin diakomodasi dalam bangunan atau konstruksi hukum kita. Seperti apa saya belum tahu. Baik, baik. Pertanyaan saya selanjutnya, Pak, dari kepolisian ada tidak ilmu tertentu juga yang untuk mengantisipasi ini? Kita berbicara ilmu melawan ilmu. Apakah sampai ke sana antisipasinya? Nanti Pak ya, kita akan berbicara mengenai ini di Gestur sesaat lagi. Lanjutkan Gestur, kita akan memperlihatkan kembali kepada Anda bagaimana sebuah video yang berhasil kami dapatkan dari pihak polisian, upaya penggerebekan pelaku begal yang terjadi pada pertengahan tahun 2014 lalu di Lampung. Ini adalah tim dari Polres Jakarta Barat yang melakukan pengejaran perburuan salah satu DPO pelaku begal hingga ke Lampung. Tim berhasil ataupun menemui target bernama Marhasan yang tengah bersembunyi di loteng rumahnya. Meskipun dari pihak polisian meminta pelaku untuk turun ke bawah, tapi pelaku kemudian menghilang. Polisi berupaya mencari keluar rumah. Anda bisa melihat ada pergerakan di salah satu atap, tapi tidak terlihat sesosok pun di sana. Kemudian di atap lainnya, polisi kemudian melihat Marhasan. Kami ulangi, kami sengaja mengaburkan atau tidak memperlihatkan secara asli visual tadi pelaku karena pelaku tidak mengenakan satu helai pun pakaian. Dan akhirnya pelaku berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia setelah ditembak oleh pihak polisi saat melakukan perlawanan. Mungkin itu hanya salah satu dari sekian fenomena yang ditemui oleh tim kepolisian dalam upaya memberantas kejahatan. Dalam hal ini adalah tindak ataupun para pelaku begal. Saya ke Pak Martinus. Tadi pertanyaan saya ketika ada ilmu seperti ini, saya harus mengatakan ilmu hitam, kebatinan atau seperti itu. Apakah ada antisipasi dari pihak kepolisian, Pak? Apakah ada ajian-ajian tertentu juga yang dipelajari oleh pihak kepolisian? Kalau bagi kami tidak ya, secara formal kita mengarahkan, ayo tolong ke para penyelidik ini ke dukun untuk menanyakan kirduk, perkiraan dukun gitu ya. Tidak sampai sejauh itu, tetapi ada memang dalam individu-individu polisi yang memang ingin mengungkap lebih cepat, kemudian lari ke beberapa orang pintar, kemudian ingin menggali lebih dalam. Tapi beberapa kali juga tidak banyak yang tidak benar ya. Misalnya penyelidik ini mengatakan seperti ini berdasarkan pengalaman saya tentunya, ciri-ciri orangnya berjenggot Pak, gitu ya. Kemudian badannya hitam. Padahal itu tidak sebenarnya yang kita sampaikan ya. Namun kemudian oleh dukun ini bilang, oh iya Pak, dia sekarang mengarah ke utara. Ya betul, ciri-cirinya seperti itu. Tapi kan berarti itu bukan itu ya. Karena kita hanya ngarang-ngarang saja seperti itu. Jadi memang lebih banyak tidak benarnya kalau kita ingin menggali fenomena dengan seperti ini, kemudian kita hadapi juga dengan fenomena dengan ilmu hitam. Tidak seperti itu. Kita tetap selalu berlandaskan pada apa keterangan-keterangan yang ada, kemudian informasi-informasi yang kita peroleh, alat bukti yang ada, bahkan sekarang dengan kecanggihan yang ada, kita bisa melihat sampai sejauh mana keberadaan dia melalui cek pos nomor HP-nya. Secara IT kita bisa mendapatkan informasi dia ada di mana, seperti itu. Teknologi kemudian bisa lebih berperan. Yeah. Saya akan menyapa dulu Pak Martinus, izin. Kita sudah tersambung dengan Kapolsek Sukma Jaya Depok, Kompol Agus. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam. Selamat malam. Pak Agus, Depok menjadi sorotan ketika kita tahu banyak atau ada beberapa kasus pembegalan yang terjadi di sana. Kompol Agus, Pak Agus juga memiliki pengalaman yang
tidak mengenakan gitu Pak ya, terkait ada ilmu kebatinan atau seperti itu dalam meringkus pelaku begal. Gambaran ceritanya seperti apa Pak? Baik, yang pertama mohon maaf saya sampaikan koreksi. Jadi kalau kami tidak menggunakan istilah begal karena memang dalam KUHP tidak ada istilah begal, yang kami kenal adalah pelaku tindak pidana curas atau pencurian dan kekerasan, artinya gitu. Kemudian memang pada waktu penangkapan pelaku curas yang kami lakukan tanggal 1 Februari lalu, itu sebenarnya pernyataan atau pertanyaan spontan aja. Memang ketika kami berupaya melumpuhkan salah satu pelaku, memang ada tindakan yang bersifat fisik. Namun begitu, spontan kita bertanya karena tindakan fisik yang kami lakukan tidak berefek atau mereka seolah tidak ada pengaruhnya. Kemudian spontan kami tanyakan, kau punya ilmu kebal, gitu. Enggak Pak, kau belajar di mana? Di Cilodong Pak. Nah, langsung terlontar seperti itu. Akhirnya itulah yang kami tangkap dari mereka. Namun orientasi kami bukan masalah ilmu kebal atau tidaknya, karena tujuan kami adalah bagaimana mengamankan pelaku curas tersebut sehingga bisa dilakukan tindakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Oke, baik. Saat itu pelaku tidak apa Pak? Tidak berdarah, tidak merasakan sakit atau seperti apa sih Pak? Ya, demikian. Artinya tindakan fisik yang memang sempat terjadi mengenai yang bersangkutan seolah tidak ada efek, demikian faktanya. Baik. Itu termasuk dari salah satu pendalaman tidak Pak? Dalam artian seperti ini Pak, ketika ada keterangan seperti itu, apakah menjadi bahan pertimbangan dari pihak kepolisian untuk mendalami itu, kemudian melebarkan ini, sehingga bisa saja ada pelaku-pelaku lain yang bisa diringkus? Bukan, kalau ini kan sifatnya pribadi. Hanya pribadi Pak ya, bukan kelompok ya Pak? Bukan pribadi dan itu bukan masuk dalam materi objek hukum kita. Jadi yang kita lakukan, yang penting bagaimana fakta-fakta yuridis itu bisa kita ungkap. Dia adalah seorang pelaku yang ditunjukkan dengan faktanya. Adapun fenomena yang sempat muncul itu memang dinamika ataupun fenomena yang muncul saat bagaimana kita mengamankan atau melumpuhkan pelaku yang dimaksud. Tapi tujuan kami adalah mengamankan pelaku dan berhasil, sudah cukup bagi kami di situ aja. Orientasi tujuannya. Baik. Background pelaku Pak, kita ingin tahu usia pelaku kira-kira berapa tahun Pak? 19 tahun. 19 tahun, oke baik. Terima kasih Pak Agus, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas. Kami menitipkan harapan gitu kepada Anda di Depok. Saya orang Depok juga Pak ini. Jadi termasuk masuk wilayah Depok. Terima kasih Kompol Agus. Saya ingin ke Mas Reza sekarang. 19 tahun ini kasus lainnya seperti itu. Tugas berat bagi kepolisian. Kenapa? Mereka tidak hanya harus menertibkan senpi ilegal, tapi juga harus menertibkan daun kelor. Tidak, saya hanya bercanda sebetulnya. Tapi itu juga menjadi bahasan loh, Mas Reza, di antara masyarakat. Betul, tidak hanya masyarakat awam, tapi juga komunitas ilmiah. Saya teringat beberapa tahun lalu saya ke UGM, Fakultas Psikologi UGM. Di sana ada sebuah konferensi internasional tentang psikologi ulayat atau indigenous psychology. Beberapa orang pemateri menyampaikan makalah ilmiah mereka tentang fenomena kesurupan di Indonesia. Memang disayangkan bahwa presentasi tersebut gagal meyakinkan audiens, terutama sekali audiens yang berasal dari negara barat. Presentasi belum selesai, mereka sudah keluar dari ruangan, menunjukkan bahwa mereka skeptis atau tidak yakin dengan fenomena macam ini. Tetapi kesediaan misalnya lembaga Universitas Gadjah Mada membuka sesi untuk topik-topik macam itu menunjukkan bahwa dunia ilmu pengetahuan ternyata membuka diri terhadap kekhasan budaya seperti yang sedang kita perbincangkan malam ini. Nah, kalau kemudian kita kaitkan ke pertanyaan apakah teman-teman penegak hukum kita, terutama sekali kepolisian, perlu juga membahas tentang hal ini di kurikulum, kenapa tidak saya pikir. Walaupun tentu saja bukan kemudian membekali para taruna di Akpol maupun di STIK dengan bagaimana mempelajari ilmu santet, bagaimana mempraktekkan menaklukkan pelaku begal dengan menggunakan daun kelor, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kemudian penegak hukum kita, terutama sekali kepolisian, punya kepekaan budaya ekstra. Jadi ketika mereka berhadapan dengan fenomena macam ini, mereka tidak harus mengalami gegar budaya, karena mereka juga sudah saya sudah memiliki pengetahuan. Karena ini tidak mungkin diabaikan juga 100%. Tidak mungkin, justru tidak arif kalau penegak hukum kita abai atau menganggap hal-hal semacam ini 100% omong kosong, karena faktanya itu terjadi. Dan sekali lagi, sebagai orang yang berbudaya, sebagai orang yang beragama, fenomena macam ini juga dibahas dalam agama atau budaya di masyarakat kita. Jadi silakan saja hal macam ini dibahas, dimasukkan ke dalam sebuah kurikulum resmi teman-teman di kepolisian
Walaupun tujuannya adalah untuk mengintroduksi tentang kekayaan, kekhasan budaya masyarakat kita. Oke. Bagaimana dengan masyarakat? Bagaimana kemudian masyarakat harus merespon ini? Kita nanti akan berbincang mengenai itu, Baik. Mas Reza. Tapi nanti juga kami akan memiliki tayangan lainnya. Pelaku begal tampaknya juga tak lolos dari upaya pembegalan. Mengapa bisa demikian? Sesaat lagi di Gestur. Baik, kita lanjutkan Gestur malam hari ini. Kita akan lihat video berikut ini. Tadi saya sempat menyampaikan, ternyata pelaku begal juga tak lolos dari upaya pembegalan. Seperti apa? Kita lihat informasi berikut ini. Kisah begal membegal korban banyak terjadi. Namun apa jadinya ketika pelaku begal dibegal oleh kaumnya sendiri? Seorang pria yang diduga begal nyaris diamuk warga di kawasan Jalan Raya Otista Cawang, Jakarta Timur pada Rabu 4 Maret lalu. Di dalam tasnya ditemukan berbagai senjata tajam. Warga marah kala sang terduga begal membantah. Ia berdalih dirinya bukanlah salah satu kawanan pembegal. Bermula saat sepeda motor yang dikendarai ia dan rekannya melintas di lokasi tersebut. Tiba-tiba muncul 2 orang kawanan begal yang ingin merampas sepeda motornya. Tak terima dibegal, ia melawan. Terjadilah perkelahian. Namun saat warga berdatangan hendak melerai keributan, keempat orang pengendara sepeda motor tersebut justru kabur dan meninggalkan sepeda motornya. Saya ngeliat dari jauh, nah Supra ini nih ditomplok sama yang si begal. Nah yang si begal, nah udah gitu yang Supra ini jatuh, nah si korban nih ngejar yang begal juga. Ada berapa orang, Bang? Kurang lebih kalau yang si begal ini ada 3. Tiga orang. Satu motor 3 pun? Satu motor 3 orang. Oh, 3 orang. Yang korban? Sudah tajam ada, di tasnya tuh ada celurit. Demi menghindari aksi main hakim sendiri, sang terduga begal diamankan pihak Polsek Jatinegara, Jakarta Timur. Baik, tamu saya lain sudah hadir di sini, sudah ada Mas Landos dan Mas Yayan dari Depok Tiger Club ya Mas ya? Iya. Ada cerita menarik yang kemudian dilakukan oleh teman-teman. Bisa cerita dari Mas Yayan dulu saat itu berupaya, apa ya, teman Anda berupaya untuk menggagalkan upaya pembegalan di Depok? Ceritanya malam itu kebetulan ada beberapa calon anggota kita yang kita suruh rolling, bukan patroli ya, kita harus meluruskan beritanya. Kita suruh rolling, kebetulan ada waktu itu baru dibentuk di Polres, tim Jaguar oleh Pak Ahmad Subarkah. Kemudian ada kejar-kejaran, persis ada di depan mereka, lalu mereka bantu hadang. Sampai Sekitar terjatuh. pukul berapa itu Mas? Itu jam 2. Jam 2 pagi. Okay. Kejadiannya kemudian diserahkan ke tim Jaguar. Nah efeknya setelah itu yang kami terima adalah karena bahasanya menangkap, itu yang bikin kami juga diteror akhirnya. Diteror seperti apa? Kami sering diteror, kebetulan waktu itu Landos sempat di salah satu media share nomor handphone. Karena kita mencoba membantu masyarakat Depok yang takut lewat tempat-tempat rawan. Jadi kita mau temenin gitu. Kita share nomor handphone, ternyata yang masuk itu lebih dari 500 dan macam-macam gitu. Oke. Sampai mengumpat segala macam. Oke. Dan beberapa kali kita terima broadcast, isinya di Depok telah terjadi pembegalan, kepalanya hampir putus. Tapi nomor platnya ternyata nomor plat mobil gitu. Motornya hilang, kita nggak jadi ke TKP. Jadi akhirnya yang timbul, kami jadi takut juga gitu. Akhirnya jadi takut? Jadi takut juga. Oke. Manusiawi lah. Mas Landos bisa cerita itu secara direct mendapatkan itu setiap hari atau seperti apa? Iya, Pesan-pesan waktu itu? pas saya masuk di TV yang lain, memang saya nggak tahu deh ada pancingan ngomongan masalah nomor telepon. Akhirnya kecetus nomor telepon saya, karena nomor telepon saya doang yang saya ingat. Kecetus nomor telepon saya, intinya kita siap menemani bila ada masyarakat sekitar yang membutuhkan kita untuk pendampingan. Niatnya membantu. Tapi kenyataannya setelah dari on air itu selang setengah jam udah memasuki 50 SMS. Isinya macam-macam. Ada yang minta tolong, ada yang sekedar banyolan doang. Terakhir malah adanya jadinya pengancaman di situ. Yuk kita ketemuan, kamu siapa sih sebenarnya gitu. Jadi itu tidak saya ladeni kalau gitu. Tidak Anda respon sama sekali? Tidak saya respon. Hanya lagi. pesan saja atau sampai ada yang melakukan telepon? Sampai seminggu terakhir kemarin, SMS itu sudah masuk hampir 1.200.
Hampir 1.200. Telepon masuk itu sekitar 700-an. Oke. Jadi kalau telepon dari rumah saya angkat. Tapi kalau dari handphone saya nggak berani angkat karena nggak jelas, apalagi private number. Tapi kalau nomor handphone rumah saya angkat. Kebanyakan yang telepon ibu-ibu. Pak, tolong pantauannya, saya mau arah dari sini ke sini. Kira-kira lewat mana ya Pak? Itu baru saya kasih tahu. Tapi kalau nomor handphone saya nggak angkat. Oke, Gitu. baik. Saya ke Pak Martinus dulu Pak, menarik. Ada cerita lainnya, tapi saya ingin tanya tanggapan Anda dulu. Teman-teman ini awalnya berupaya membantu, tidak menangkap ya, tapi membantu pihak kepolisian gitu Pak. Tapi akhirnya direspon seperti ini. Kalau bagi kami, apa yang mereka lakukan ini kami sebut sebagai warga yang memiliki potensi dan kekuatan untuk mencegah dan menangkal kejahatan. Dengan kalimat tersebut, kami ingin mengatakan bahwa sebenarnya di tengah-tengah warga masyarakat itu banyak ide-ide, pikiran-pikiran untuk bisa memproteksi diri sendiri dari kejahatan dari luar. Sering sekali bahwa ide-ide yang mereka lakukan ini parsial saja, tidak dikomunikasikan dengan pihak kepolisian, sehingga tidak tersalurkan yang baik itu. Seperti misalnya apa yang memberikan informasi telepon. Sebaiknya yang diberikan informasi telepon yang juga tersambung dengan pihak kepolisian. Jadi kalau misalnya ada ancaman-ancaman, kita cepat melakukan upaya-upaya pengejaran, penindakan terhadap yang bersangkutan. Sekarang gampang sekali sudah dengan model-model cek pos sekarang yang kita lakukan, kita bisa mengungkap siapa yang mengancam, di mana dia berada, dan sebagainya. Bisa saja yang karena tersebar nomor telepon ini bisa dari luar daerah, dari luar DKI. Hal yang seperti ini bisa kita lakukan upaya pencegahan dengan catatan kalau mereka berkomunikasi awal. Seperti misalnya komunitas, katakanlah gerakan pulang konvoi. Kami bertemu dalam satu kesempatan, mereka juga akhirnya bisa memahami bahwa pentingnya komunikasi dengan pihak kepolisian. Kalau mereka berkomunikasi dengan pihak kepolisian, mereka bisa menginformasikan apa yang mereka temukan selama dalam perjalanan, yang bahkan polisi bisa mendapatkan informasi itu dengan sendirinya atau bahkan dari informasi dari masyarakat. Jadi memang penting komunikasi, koordinasi dari mereka kepada pihak kita. Sudah dicoba itu belum Mas? Setelah ada teror itu, ancaman-ancaman seperti itu? Belum sih ya, sampai saat ini belum. Karena saya pikir udah saya abaikan aja. Karena pun bukan tugas saya juga sih. Memang karena waktu itu kejebakan juga untuk mengutarakan nomor itu. Oke, baik. Jadi selama ini... Karena memang tidak ada rencana di awal untuk berbicara mengenai nomor telepon itu ya? Iya, betul. Baik. Ada cerita lainnya juga, kabarnya ada informasi mengenai salah satu pelaku begal yang juga memiliki ilmu kebal. Oh iya. Nanti ya, masih ada cerita ya. Tetap bersama kami di Gestur. Penyergapan pelaku begal, saya sudah tersambung dengan AKP Totok Danianto, Kanit Reskrim Polsek Serpong. Sudah tersambung bersama kami. Selamat malam Pak Toto. Halo, iya Mbak. Pak Toto, gambaran ceritanya seperti apa saat itu Anda berupaya mengejar salah satu pelaku begal sampai ke hutan. Setelah itu apa yang terjadi, Pak? Oh, yang di Palimping ya, Mbak ya? Iya. Oh, itu percaya nggak percaya sih. Tapi ya nyatanya seperti begitu ya yang kita dapatin. Tapi itu masih ada langit di atas langit lah, Mbak. Yang namanya begitu pasti nggak ada sih. Cuman ya kebetulan pada saat itu emang pas kita sergap di rumahnya nggak ada, kita dapat informasi di tengah hutan, kita ke atas, dia ada di pondok. Kita naik, kita sergap. Begitu kita mendekat, mereka tahu, loncat. Pas saya yang paling depan, saya nembak. Memang kelihatan sih karena ada yang liput juga dari media, nembak medianya tuh yang lihat. Terus menyala aja gitu pelurunya. Saya pikir kena jatuh karena saya memang saya untuk lumpuhin aja di kaki, tapi hanya nyala aja peluru itu di kakinya dia, melenting tetap lari. Kebetulan pada waktu itu saya bawa senjata pelontar satu yang dari karet, hantam pakai karet, jatuh pingsan juga sih Mbak. Ceritanya gitu aja. Oke, baik. Terkejut tidak Pak ketika mendapatkan pengalaman seperti itu? Cuma udah biasa sih Mbak, dari lapangan. Sudah biasa di lapangan. Artinya ini bukan kasus yang pertama Pak ya?
Ya. Begal kebal seperti itu? Ya. Kalau hal yang seperti begitu sih sudah bukan umrah lagi kita dilakukan hal seperti begitu. Kita percaya nggak percaya, tapi kita bismillah aja lah Mbak. Oke. Kalau saya. Baik. Bismillah juga dalam bertugas. Terima kasih Pak Toto sudah berbagi cerita bersama kami di Gestur. Selamat malam. Bismillah saja begitu. Saya ke Mas Yayan lagi. Tadi pertanyaan saya ada cerita juga mengenai pelaku begal yang katanya memiliki ilmu kebal. Benar nggak sih Mas? Benar, itu kebetulan kejadiannya nggak jauh dari tempat kita kumpul. Jadi salah satu anggota kami itu ada instruktur bela diri. Kemudian ada salah satu warga lah di seputaran rumah dia yang setiap hari nanya, gimana sih caranya ngelawan orang punya ilmu kebal? Walaupun tidak, ini komunikasi terus berjalan sampai satu hari kita dapat kabar di dekat rumah dia itu ada penangkapan dari polisi. Ternyata ada seorang anak yang pendiam, bahkan orang tuanya pun nggak percaya dia itu begal gitu. Anak itu yang dimaksud ternyata, yang punya ilmu kebal. Ketika sampai di polsek atau polres gitu, benar dia mengeluarkan statementnya punya ilmu kebal. Pengakuannya. Pengakuannya atau teman-teman pernah melihat secara langsung, memang pernah teruji? Kalau secara langsung yang pernah lihat yang nanya itu. Yang nanya? Iya, yang nanya. Oke, baik. Ada banyak cerita, beberapa anggota kepolisian tadi sudah memberikan gambaran juga. Itu faktanya seperti itu Mas Reza, tapi bagaimana kemudian masyarakat harus menyikapinya? Fenomena begal hingga derajat tertentu kan menyebarluaskan ketakutan di kalangan masyarakat. Saya tidak bermaksud untuk mendramatisasi situasi, tapi pemberitaan yang masif, obrolan di sana-sini, terus kemudian juga diskusi di media sosial menunjukkan bahwa kepanikan atau ketakutan, kegelisahan masyarakat itu meruyak kemana-mana. Nah, kalau kemudian fenomena begal ini kita perluas lagi dengan memasukkan masalah-masalah yang katakanlah mistik semacam ini, dikhawatirkan bisa menyebarluaskan moral panic. Moral panic ditandai oleh satu, kecemasan itu semakin menggumpal dan berlanjut dengan tindakan main hakim sendiri. Karena kemudian masyarakat sudah tidak lagi meyakini bahwa pendekatan-pendekatan hukum, pendekatan-pendekatan rasional bisa diandalkan untuk mengatasi situasi yang semakin lama semakin terkesan buruk semacam ini. Tapi saya suka ketika tadi Kanit Reskrim Tangerang ya, mengatakan bismillah saja. Hanya 2 kata, sederhana, tapi menurut saya maknanya luar biasa. Bahwa ternyata sehebat-hebatnya pelaku begal, betapapun kulitnya tebal dan seolah-olah kebal, tapi ketika ditembus pelurunya Pak Martinus juga meninggal dunia saja. Itu artinya bahwa masyarakat tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah kemudian larut dalam kasak-kusuk, desas-desus atau apapun itu terkait dengan kekuatan-kekuatan mistik itu, tapi andalkan akal sehat, libatkan teman-teman masyarakat, yakinkan pada polisi bahwa kita bisa bermitra, selesai masalah. Oke, tidak usah takut dan khawatir. Saya ke Mas Landos, khawatir, takut sekarang? Apakah masih mau juga membantu warga, membantu pihak kepolisian? Ya, kalau mau bantu pihak kepolisian sih masih sampai sekarang. Atau ada solusi mungkin, usulan dari teman-teman? Ya, kalau kita di keluarga kita Detik sendiri, Depok Tiger Club, saya salah satu instruktur juga bela diri. Saya bekali mereka dengan bela diri praktis. Bila harus tidak bisa kemana-mana, harus apa mereka lakukan. Tapi kalau selama ini bisa menghindar, ya menghindar. Jangan kejahatan itu dilawan, harus dihindari. Tapi kadang-kala kita kepentok dengan situasi yang tidak bisa kemana-mana. Nah ini yang saya bekali ke teman-teman Detik untuk antisipasinya. Menarik. Mulai dari diri sendiri. Pak Martinus sebagai penutup. Ya, ada 3 yang bisa kami sampaikan. Pertama, bahwa kita tidak usah terlalu panik dengan situasi keamanan. Keamanan tetap dalam kontrol kami, dalam kendali kami. Masyarakat tidak perlu was-was, tidak perlu cemas. Tapi waspada tetap kan Pak? Ya, tetap waspada. Kenapa? Memang karena kita selalu dalam kehidupan kita sehari-hari begitu tingginya rasa protek kita pada saat kita di ruang privasi, ruang pribadi, di rumah. Di rumah kita ada pagar, ada gembok, ada terali besi ya. Begitu proteknya kita di rumah. Tapi begitu kita di luar rumah, kita lupa dengan keamanan diri kita. Sehingga kita perlu untuk menjaga keamanan diri kita juga. Bahkan satu contoh misalnya, kalau perhiasan di rumah kita simpan dengan terkunci di dalam lemari dan tersembunyi bahkan ya. Tetapi begitu di luar kita pakai ya, kemudian itu menjadi sasaran dari penjahat. Itu satu. Yang kedua, tentu potensi-potensi masyarakat yang ada seperti ini ingin kami gandeng
bisa dikomunikasikan kepada kami supaya kami bisa memberikan satu arahan-arahan supaya ada kontak person di masing-masing kami. Itu. Baik. Mungkin bawa ini paper spray ya? Iya. Solusi juga Pak Martinus. Sebenarnya juga solusi juga. Waktu itu saya pernah dengar di TV juga ada dari pihak kepolisian menyatakan paper spray boleh digunakan. Baik. Jadi ini salah satu untuk mencegah bila bertemu dengan begal, ini bisa melumpuhkan sampai dengan 30 menit. Baik. Untuk kita kabur sebenarnya. Bagian dari kewaspadaan. Terima kasih. Tapi tidak perlu bawa daun kelor kemana-mana saya pikir ya. Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami, berbagi tips. Terima kasih Pak Martinus sudah memberikan setidaknya meyakinkan masyarakat untuk tetap waspada. Pihak polisi terus bekerja. Terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak. Dan saya tutup gestur malam hari ini. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Saat lagi Anda bisa menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih. Sampai jumpa. Dengan ngomongan masalah nomor telepon, akhirnya kecetus nomor telepon saya. Karena nomor telepon saya doang yang saya ingat. Kecetus nomor telepon saya, intinya kita siap menemani bila ada masyarakat sekitar yang membutuhkan kita untuk pendampingan. Niatnya membantu. Tapi kenyataannya setelah dari on air itu selang setengah jam udah memasuki 50 SMS. Isinya macam-macam. Ada yang minta tolong, ada yang sekedar banyolan doang. Terakhir malah adanya jadinya pengancaman di situ. Yuk kita ketemuan, kamu siapa sih sebenarnya gitu. Jadi itu tidak saya ladeni kalau gitu. Tidak Anda respon sama sekali? Tidak saya respon. Hanya pesan saja atau sampai ada yang melakukan telepon? Sampai seminggu terakhir kemarin, SMS itu sudah masuk hampir 1.200. Hampir 1.200. Telepon masuk itu sekitar 700-an. Oke. Jadi kalau telepon dari rumah saya angkat. Tapi kalau dari handphone saya nggak berani angkat karena nggak jelas, apalagi private number. Tapi kalau nomor handphone rumah saya angkat. Kebanyakan yang telepon ibu-ibu. Pak, tolong pantauannya, saya mau arah dari sini ke sini. Kira-kira lewat mana ya Pak? Itu baru saya kasih tahu. Tapi kalau nomor handphone saya nggak angkat. Oke, Gitu. baik. Saya ke Pak Martinus dulu Pak, menarik. Ada cerita lainnya, tapi saya ingin tanya tanggapan Anda dulu. Teman-teman ini awalnya berupaya membantu, tidak menangkap ya, tapi membantu pihak kepolisian gitu Pak. Tapi akhirnya direspon seperti ini. Kalau bagi kami, apa yang mereka lakukan ini kami sebut sebagai warga yang memiliki potensi dan kekuatan untuk mencegah dan menangkal kejahatan. Dengan kalimat tersebut, kami ingin mengatakan bahwa sebenarnya di tengah-tengah warga masyarakat itu banyak ide-ide, pikiran-pikiran untuk bisa memproteksi diri sendiri dari kejahatan dari luar. Sering sekali bahwa ide-ide yang mereka lakukan ini parsial saja, tidak dikomunikasikan dengan pihak kepolisian, sehingga tidak tersalurkan yang baik itu. Seperti misalnya apa yang memberikan informasi telepon. Sebaiknya yang diberikan informasi telepon yang juga tersambung dengan pihak kepolisian. Jadi kalau misalnya ada ancaman-ancaman, kita cepat melakukan upaya-upaya pengejaran, penindakan terhadap yang bersangkutan. Sekarang gampang sekali sudah dengan model-model cek pos sekarang yang kita lakukan, kita bisa mengungkap siapa yang mengancam, di mana dia berada, dan sebagainya. Bisa saja yang karena tersebar nomor telepon ini bisa dari luar daerah, dari luar DKI. Hal yang seperti ini bisa kita lakukan upaya pencegahan dengan catatan kalau mereka berkomunikasi awal. Seperti misalnya komunitas, katakanlah gerakan pulang konvoi. Kami bertemu dalam satu kesempatan, mereka juga akhirnya bisa memahami bahwa pentingnya komunikasi dengan pihak kepolisian. Kalau mereka berkomunikasi dengan pihak kepolisian, mereka bisa menginformasikan apa yang mereka temukan selama dalam perjalanan, yang bahkan polisi bisa mendapatkan informasi itu dengan sendirinya atau bahkan dari informasi dari masyarakat. Jadi memang penting komunikasi, koordinasi dari mereka kepada pihak kita. Sudah dicoba itu belum Mas? Setelah ada teror itu, ancaman-ancaman seperti itu? Belum sih ya, sampai saat ini belum. Karena saya pikir udah saya abaikan aja. Karena pun bukan tugas saya juga sih. Memang karena waktu itu kejebakan juga untuk mengutarakan nomor itu. Oke, baik. Jadi selama ini... Karena memang tidak ada rencana di awal untuk berbicara mengenai nomor telepon itu ya? Iya, betul. Baik. Ada cerita lainnya juga, kabarnya ada informasi mengenai salah satu pelaku begal yang juga memiliki ilmu kebal. Oh iya. Nanti ya, masih ada cerita ya. Tetap bersama kami di Gestur. Saya
penyergapan pelaku begal. Saya sudah tersambung dengan AKP Totok Danianto, Kanit Reskrim Polsek Serpong. Sudah tersambung bersama kami. Selamat malam Pak Toto. Halo, iya Mbak. Pak Toto, gambaran ceritanya seperti apa saat itu Anda berupaya mengejar salah satu pelaku begal sampai ke hutan. Setelah itu apa yang terjadi, Pak? Oh, yang di paling ujung ya Mbak ya? Iya. Oh, itu percaya nggak percaya sih. Tapi ya nyatanya seperti begitu ya yang kita dapatin. Tapi itu masih ada langit di atas langit lah Mbak. Yang namanya begitu pasti nggak ada sih. Cuman yang kebetulan pada saat itu emang pas kita sergap di rumahnya nggak ada, kita dapat informasi di tengah hutan, kita ke atas, dia ada di pondok. Nah, kita naik, kita sergap. Begitu kita mendekat, mereka tahu, loncat. Pas saya yang paling depan, saya nembak. Memang kelihatan sih karena ada yang liput juga dari media, nembak medianya tuh yang lihat. Terus menyala aja gitu pelurunya. Saya pikir kena jatuh karena saya memang saya untuk lumpuhin aja di kaki, tapi hanya nyala aja peluru itu di kakinya dia. Melenting masih tetap lari. Kebetulan pada waktu itu saya bawa senjata pontar satu yang dari karet, antam pakai karet, jatuh pingsan juga sih Mbak. Ceritanya gitu aja. Oke, baik. Terkejut tidak Pak ketika mendapatkan pengalaman seperti itu? Cuma udah biasa sih Mbak, dari lapangan. Sudah biasa di lapangan. Artinya ini bukan kasus yang pertama Pak ya? Ya. Begal kebal seperti itu? Ya. Kalau hal yang seperti begitu sih sudah bukan umrah lagi kita di lapangan hal seperti begitu. Kita percaya nggak percaya, tapi kita bismillah aja lah Mbak. Oke. Kalau saya. Baik. Bismillah juga dalam bertugas. Terima kasih Pak Toto sudah berbagi cerita bersama kami di Gestur. Selamat malam. Bismillah saja begitu. Saya ke Mas Yayan lagi. Tadi pertanyaan saya ada cerita juga mengenai pelaku begal yang katanya memiliki ilmu kebal. Benar nggak sih Mas? Benar, itu kebetulan kejadiannya nggak jauh dari tempat kita kumpul. Jadi salah satu anggota kami itu ada instruktur bela diri. Kemudian ada salah satu warga lah di seputaran rumah dia yang setiap hari nanya, gimana sih caranya ngelawan orang punya ilmu kebal? Walaupun tidak, ini komunikasi terus berjalan sampai satu hari kita dapat kabar di dekat rumah dia itu ada penangkapan dari polisi. Ternyata ada seorang anak yang pendiam, bahkan orang tuanya pun nggak percaya dia itu begal gitu. Anak itu yang dimaksud ternyata, yang punya ilmu kebal. Ketika sampai di polsek atau polres gitu, benar dia mengeluarkan statementnya punya ilmu kebal. Pengakuan seperti ini Pak, ketika ada keterangan seperti itu, apakah menjadi bahan pertimbangan dari pihak kepolisian untuk mendalami itu, kemudian melebarkan ini, sehingga bisa saja ada pelaku-pelaku lain yang bisa diringkus? Bukan, kalau ini kan sifatnya pribadi. Hanya pribadi Pak ya, bukan kelompok ya Pak? Bukan pribadi dan itu bukan masuk dalam materi objek hukum kita. Jadi yang kita lakukan, yang penting bagaimana fakta-fakta yuridis itu bisa kita ungkap. Dia adalah seorang pelaku yang ditunjukkan dengan fakta-faktanya. Adapun fenomena yang sempat muncul itu memang dinamika ataupun fenomena yang muncul saat bagaimana kita mengamankan atau melumpuhkan pelaku yang dimaksud. Tapi tujuan kami adalah mengamankan pelaku dan berhasil, sudah cukup bagi kami di situ aja. Orientasi tujuannya. Baik. Background pelaku Pak, kita ingin tahu usia pelaku kira-kira berapa tahun Pak? 19 tahun. 19 tahun, oke baik. Terima kasih Pak Agus, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas. Kami menitipkan harapan gitu kepada Anda di Depok. Saya orang Depok juga Pak ini. Jadi termasuk masuk wilayah Depok. Terima kasih Kompol Agus. Saya ingin ke Mas Reza sekarang. 19 tahun ini kasus lainnya seperti itu. Tugas berat bagi kepolisian. Kenapa? Mereka tidak hanya harus menertibkan senpi ilegal, tapi juga harus menertibkan daun kelor. Tidak, saya hanya bercanda sebetulnya. Tapi itu juga menjadi bahasan loh, Mas Reza, di antara masyarakat. Betul, tidak hanya masyarakat awam, tapi juga komunitas ilmiah. Saya teringat beberapa tahun lalu saya ke UGM, Fakultas Psikologi UGM. Di sana ada sebuah konferensi internasional tentang psikologi ulayat atau indigenous psychology. Beberapa orang pemateri menyampaikan makalah ilmiah mereka tentang fenomena kesurupan di Indonesia.
Memang disayangkan bahwa presentasi tersebut gagal meyakinkan audiens, terutama sekali audiens yang berasal dari negara barat. Presentasi belum selesai, mereka sudah keluar dari ruangan, menunjukkan bahwa mereka skeptis atau tidak yakin dengan fenomena macam ini. Tetapi kesediaan misalnya lembaga Universitas Gadjah Mada membuka sesi untuk topik-topik macam itu menunjukkan bahwa dunia ilmu pengetahuan ternyata membuka diri terhadap kekhasan budaya seperti yang sedang kita perbincangkan malam ini. Nah, kalau kemudian kita kaitkan ke pertanyaan apakah teman-teman penegak hukum kita, terutama sekali kepolisian, perlu juga membahas tentang hal ini di kurikulum, kenapa tidak saya pikir. Walaupun tentu saja bukan kemudian membekali para taruna di Akpol maupun di STIK dengan bagaimana mempelajari ilmu santet, bagaimana mempraktekkan menaklukkan pelaku begal dengan menggunakan daun kelor, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kemudian penegak hukum kita, terutama sekali kepolisian, punya kepekaan budaya ekstra. Jadi ketika mereka berhadapan dengan fenomena macam ini, mereka tidak harus mengalami gegar budaya, karena mereka juga sudah saya sudah memiliki pengetahuan. Karena ini tidak mungkin diabaikan juga 100%. Tidak mungkin, justru tidak arif kalau penegak hukum kita abai atau menganggap hal-hal semacam ini 100% omong kosong, karena faktanya itu terjadi. Dan sekali lagi, sebagai orang yang berbudaya, sebagai orang yang beragama, fenomena macam ini juga dibahas dalam agama atau budaya di masyarakat kita. Jadi silakan saja hal macam ini dibahas, dimasukkan ke dalam sebuah kurikulum resmi teman-teman di kepolisian, walaupun tujuannya adalah untuk mengintroduksi tentang kekayaan kekhasan budaya masyarakat kita. Bagaimana dengan masyarakat? Bagaimana kemudian masyarakat harus merespon ini? Kita nanti akan berbincang mengenai itu, Mas Reza. Tapi nanti juga kami akan memiliki tayangan lainnya, pelaku begal tampaknya juga tak lolos dari upaya pembegalan. Mengapa bisa demikian? Sesaat lagi di Gestur. Baik, kita lanjutkan Gestur malam hari ini. Kita akan lihat video berikut ini. Tadi saya sempat menyampaikan, ternyata pelaku begal juga tak lolos dari upaya pembegalan. Seperti apa? Kita lihat informasi berikut ini. Kisah begal membegal korban banyak terjadi. Namun apa jadinya ketika pelaku begal dibegal oleh kaumnya sendiri? Seorang pria yang diduga begal nyaris diamuk warga di kawasan Jalan Raya Otista Cawang, Jakarta Timur pada Rabu 4 Maret lalu. Di dalam tasnya ditemukan berbagai senjata tajam. Warga marah kala sang terduga begal membantah. Ia berdalih dirinya bukanlah salah satu kawanan pembegal. Bermula saat sepeda motor yang dikendarai ia dan rekannya melintas di lokasi tersebut. Tiba-tiba muncul 2 orang kawanan begal yang ingin merampas sepeda motornya. Tak terima dibegal, ia melawan. Terjadilah perkelahian. Namun saat warga berdatangan hendak melerai keributan, keempat orang pengendara sepeda motor tersebut justru kabur dan meninggalkan sepeda motornya. Saya ngeliat dari jauh, nah Supra ini nih ditomplok sama yang si begal. Nah yang si begal, nah udah gitu yang Supra ini jatuh, nah si korban nih ngejar yang begal juga. Ada berapa orang, Bang? Kurang lebih kalau yang si begal ini ada 3. Satu motor 3 poin? Satu motor 3 orang. Oh, 3 orang. Yang korban? Senjata tajam ada, di tasnya tuh ada celurit. Demi menghindari aksi main hakim sendiri, sang terduga begal diamankan pihak Polsek Jatinegara, Jakarta Timur. Baik, tamu saya lain sudah hadir di sini, sudah ada Mas Landos dan Mas Yayan dari Depok Tiger Club ya Mas ya? Iya. Ada cerita menarik yang kemudian dilakukan oleh teman-teman. Bisa cerita dari Mas Yayan dulu saat itu berupaya, apa ya, teman Anda berupaya untuk menggagalkan upaya pembegalan di Depok? Ceritanya malam itu kebetulan ada beberapa calon anggota kita yang kita suruh rolling, bukan patroli ya, kita harus meluruskan beritanya. Kita suruh rolling, kebetulan ada waktu itu baru dibentuk di Polres, tim Jaguar oleh Pak Ahmad Subarkah. Kemudian ada kejar-kejaran, persis ada di depan mereka, lalu mereka bantu hadang. Sampai sekitar terjatuh. Pukul berapa itu Mas? Itu jam 2. Jam 2 pagi. Okay. Kejadiannya kemudian diserahkan ke tim Jaguar. Nah efeknya setelah itu yang kami terima adalah karena bahasanya menangkap, itu yang bikin kami juga diteror akhirnya. Diteror seperti apa? Kami sering diteror, kebetulan waktu itu Landos sempat di salah satu media share nomor handphone. Karena kita mencoba membantu masyarakat Depok yang takut lewat tempat-tempat rawan. Jadi kita mau temenin gitu. Kita share nomor handphone, ternyata yang masuk itu lebih dari 500 dan macam-macam gitu. Okay. Sampai mengumpat segala macam. Okay. Dan beberapa kali kita terima broadcast
isinya di Depok telah terjadi pembegalan, kepalanya hampir putus, tapi nomor platnya ternyata nomor plat mobil gitu. Motornya hilang, kita nggak jadi ke TKP. Jadi akhirnya yang timbul, kami jadi takut juga gitu. Akhirnya jadi takut? Jadi takut juga, manusiawi lah. Mas Landus bisa cerita itu secara direct mendapatkan itu setiap hari atau seperti apa? Iya, waktu pas saya masuk di TV yang lain, memang saya nggak tahu nih ada pancing. Wacana yang menarik untuk memperkaya hazanah keilmuan kita, bagaimana ilmu atau penjelasan-penjelasan rasional sekali lagi bisa menjangkau hal-hal yang sampai saat ini masih belum bisa terjelaskan secara memadai. Beberapa waktu lalu juga, pasukan Garuda kita yang bertugas di salah satu negara Timur Tengah mengundang tepuk tangan luar biasa dari para mitra negara-negara lain. Kenapa? Karena mereka melakukan aksi debus. Lagi-lagi sebuah perilaku, sebuah aksi, sebuah budaya yang belum terjangkau oleh nalar awam, termasuk nalar awam saya. Tetapi paling tidak, hal-hal macam ini jangan kita tutup mentah-mentah. Ini sebuah kekhasan budaya kita yang suatu saat mudah-mudahan akan bisa kita temukan penjelasannya, termasuk mungkin diakomodasi dalam bangunan atau konstruksi hukum kita. Seperti apa saya belum tahu. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya, Pak, dari kepolisian ada tidak ilmu tertentu juga yang untuk mengantisipasi ini? Kita berbicara ilmu melawan ilmu. Apakah sampai ke sana antisipasinya? Nanti Pak ya, kita akan berbicara mengenai ini di Gestur sesaat lagi. Lanjutkan Gestur, kita akan memperlihatkan kembali kepada Anda bagaimana sebuah video yang berhasil kami dapatkan dari pihak polisian, upaya penggerebekan pelaku begal yang terjadi pada pertengahan tahun 2014 lalu di Lampung. Ini adalah tim dari Polres Jakarta Barat yang melakukan pengejaran perburuan salah satu DPO, pelaku begal hingga ke Lampung. Tim berhasil ataupun menemui target bernama Marhasan yang tengah bersembunyi di loteng rumahnya. Meskipun dari pihak polisian meminta pelaku untuk turun ke bawah, tapi pelaku kemudian menghilang. Polisi berupaya mencari keluar rumah. Anda bisa melihat ada pergerakan di salah satu atap, tapi tidak terlihat sesosok pun di sana. Kemudian di atap lainnya, polisi kemudian melihat Marhasan. Kami ulangi, kami sengaja mengaburkan atau tidak memperlihatkan secara asli visual tadi pelaku karena pelaku tidak mengenakan satu helai pun pakaian. Dan akhirnya pelaku berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia setelah ditembak oleh pihak polisi saat melakukan perlawanan. Mungkin itu hanya salah satu dari sekian fenomena yang ditemui oleh tim kepolisian dalam upaya memberantas kejahatan. Dalam hal ini adalah tindak ataupun para pelaku begal. Saya ke Pak Martinus. Tadi pertanyaan saya ketika ada ilmu seperti ini, saya harus mengatakan ilmu hitam, kebatinan atau seperti itu. Apakah ada antisipasi dari pihak kepolisian, Pak? Apakah ada ajian-ajian tertentu juga yang dipelajari oleh pihak kepolisian? Kalau bagi kami tidak ya, secara formal kita mengarahkan, ayo tolong ke para penyelidik ini ke dukun untuk menanyakan kirduk, perkiraan dukun gitu ya. Tidak sampai sejauh itu, tetapi ada memang dalam individu-individu polisi yang memang ingin mengungkap lebih cepat, kemudian lari ke beberapa orang pintar, kemudian ingin menggali lebih dalam. Tapi beberapa kali juga tidak banyak yang tidak benar ya. Misalnya penyelidik ini mengatakan seperti ini berdasarkan pengalaman saya tentunya, ciri-ciri orangnya berjenggot Pak, gitu ya. Kemudian badannya hitam. Padahal itu tidak sebenarnya yang kita sampaikan ya. Namun kemudian oleh dukun ini bilang, oh iya Pak, dia sekarang mengarah ke utara. Ya betul, ciri-cirinya seperti itu. Tapi kan berarti itu bukan itu ya. Karena kita hanya ngarang-ngarang saja seperti itu. Jadi memang lebih banyak tidak benarnya kalau kita ingin menggali
fenomena dengan seperti ini kemudian kita hadapi juga dengan fenomena dengan ilmu hitam. Tidak seperti itu. Kita tetap selalu berlandaskan pada apa keterangan-keterangan yang ada, kemudian informasi-informasi yang kita peroleh, alat bukti yang ada, bahkan sekarang dengan kecanggihan yang ada kita bisa melihat sampai sejauh mana keberadaan dia melalui cek pos nomor HP-nya. Secara IT kita bisa mendapatkan informasi dia ada di mana, seperti itu. Teknologi kemudian bisa lebih berperan. Yeah. Saya akan menyapa dulu Pak Martinus, izin. Kita sudah tersambung dengan Kapolsek Sukma Jaya Depok, Kompol Agus. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam. Selamat malam. Pak Agus, Depok menjadi sorotan ketika kita tahu banyak atau ada beberapa kasus pembegalan yang terjadi di sana. Kompol Agus, Pak Agus juga memiliki pengalaman yang tidak mengenakan gitu Pak ya, terkait ada ilmu kebatinan atau seperti itu dalam meringkus pelaku begal. Gambaran ceritanya seperti apa Pak? Baik, yang pertama mohon maaf saya sampaikan koreksi. Jadi kalau kami tidak menggunakan istilah begal karena memang dalam KUHP tidak ada istilah begal, yang kami kenal adalah pelaku tindak pidana curas atau pencurian dan kekerasan, artinya gitu. Kemudian memang pada waktu penangkapan pelaku curas yang kami lakukan tanggal 1 Februari lalu, itu sebenarnya pernyataan atau pertanyaan spontan aja. Memang ketika kami berupaya melumpuhkan salah satu pelaku, memang ada tindakan yang bersifat fisik. Namun begitu spontan kita bertanya karena tindakan fisik yang kami lakukan tidak berefek atau mereka seolah tidak ada pengaruhnya. Kemudian spontan kami tanyakan, kau belajar, kau punya ilmu kebal, gitu. Enggak Pak, kau belajar di mana? Di Cilodong Pak. Nah langsung terlentas seperti itu. Akhirnya itulah yang kami tangkap dari mereka. Namun orientasi kami bukan masalah ilmu kebal atau tidaknya, karena tujuan kami adalah bagaimana mengamankan pelaku curas tersebut sehingga bisa dilakukan tindakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Baik. Saat itu pelaku tidak apa Pak? Tidak berdarah, tidak merasakan sakit atau seperti apa sih Pak? Ya demikian, artinya tindakan fisik yang memang sempat terjadi mengenai yang bersangkutan seolah tidak ada efek, demikian faktanya. Baik. Itu termasuk dari salah satu pendalaman tidak Pak? Dalam kami memiliki informasinya untuk Anda. Alkisah, sang begal bengal yang punya ajian kebal, peluru tak mempan menembus, senjata tajam tak mampu menebas. Berbekal kebal, sang begal semakin pede beraksi, memperdaya korban hingga tak berkutik lagi. Perburuan tim Buser Polsek Serpong Tangerang awal Maret lalu mengejar 2 begal kebal berlangsung sengit. Entis Sutrisna dan Dede Suhendi dikejar hingga ke pelosok hutan. Peluru memantul dari tubuhnya, namun pada kesaktian daun kelor mereka menyerah. Di Depok, Jawa Barat, tim Polsek Sukma Jaya berhasil menangkap begal kebal lainnya yang masih berstatus pelajar. Ia menanam susuk kebal dalam tubuhnya hingga tak bisa dilukai. Saat dikejar, sang begal tak gentar, meski akhirnya berhasil dilumpuhkan. Di balik cerita tragis begal yang dibakar massa pada 24 Februari lalu, tersimpan kisah kebal lainnya. Konon massa kesal lantaran sang begal tak bisa dilumpuhkan. Berkali-kali dihantam pukulan hingga dilintas kendaraan, sang begal tetap bertahan. Ia menyerah pada panasnya api. Fenomena begal kebal memang bukan perkara klinik semata. Suka tak suka, manusia kebal memang nyata adanya. Pemberantasan kejahatan mendapat tantangan. Mampukah penegak hukum menjawabnya? Mampukah penegak hukum menjawabnya? Betulkah ajian kebal kemudian membuat aparat polisian kesulitan untuk menangkap dan memburu para pelaku begal? Kita akan berbicara mengenai hal ini di Gestur malam hari ini. Saya mengundang tamu saya yang sudah hadir di studio TV One. Saya undang terlebih dahulu. Ada Mas Reza Indragiri dan juga, halo, selamat malam Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Polda Metro Jaya, Kabid Humas, Kombes Pol Martinus, silakan. Tadi sudah melihat Pak ya, bagaimana sedikit gambaran yang kami tangkap
beberapa peristiwa, beberapa kisah, perburuan masih terus dilakukan para pelaku begal ini, tapi ada cerita-cerita menarik di belakangnya. Saya ingin tanya komentar Bapak, betul ada ajian kebal yang kini digunakan para pelaku begal ini? Kalau ajian itu bisa saja ada ya, tapi bagi kami pihak kepolisian melihatnya itu fenomena yang lain dari upaya pengungkapan. Kalau kesulitan-kesulitan dalam pengungkapan kasus itu banyak. Ada satu kelompok atau satu keluarga misalnya yang sama sekali sangat proteksius untuk membela. Bahkan kadang-kadang mereka yang tidak tahu apa-apa tapi masih dalam kekerabatan mereka itu melakukan perlawanan dulu kan sebelum sampai kepada yang kita tuju. Kemudian kesulitan lain memang kita lihat bahwa informasi-informasi mereka ada di mana itu bisa berpindah dari satu tempat, dari tempat lain. Berpindah itu artinya? Ya, misalnya dia seperti kita lihat tayangan tadi itu memang ada kita hadapi memang ya, tetapi bagi kami itu tidak menjadi yang utama, menjadi hambatan. Bagi kami adalah bagaimana kita bisa menangkapnya dalam keadaan hidup, kemudian kita bisa memprosesnya. Itu yang kita lakukan. Oke, menarik ini cerita-cerita yang sekarang juga disoroti masyarakat. Saya ke Mas Reza dulu, Mas. Melihat fenomena ini seperti apa sih? Jadi tidak hanya masalah begal, masalah pelaku, masalah hukum saja, tapi ada cerita lain di balik ini. Saya ini orang psikologi forensik, Pak. Berarti ada psikologinya, ada forensiknya. Psikologi itu studi yang mencari penjelasan nalar tentang kenapa sebuah fenomena perilaku manusia itu bisa berlangsung. Forensik sendiri dengan kata lain merupakan hukum. Hukum merupakan sebuah proses atau mekanisme yang juga bekerja di atas pondasi rasionalitas. Psikologi dan forensik harus saya katakan sampai sejauh ini barangkali harus angkat tangan ketika diminta untuk menjelaskan fenomena macam ini. Tapi bukan berarti bahwa ilmuwan, terutama ilmuwan psikologi kemudian abai. Sampai kemudian dimunculkan istilah parapsikologi, parapsikologi untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang belum bisa dijangkau oleh berbagai macam model penjelasan ilmiah yang ada saat ini. Para ilmuwan tidak menganggap ini suatu fenomena yang mustahil, omong kosong, nonsens. Pasti ada sebuah penjelasan ilmiah di situ. Dan pasti lintas disiplin sifatnya. Psikologi terlibat di situ, fisika, kimia, biologi, sosiologi mungkin juga terlibat di situ. Tapi memperoleh penjelasan pasti kenapa tentang fenomena ini bisa terjadi, itu yang masih butuh 1, 2, 3 tahap ke depan. Mungkin tidak, Mas. Ilmu seperti ini sebenarnya mungkin 1, 2 ada di lapangan ditemui. Tapi bagi pelaku yang lain hanya menggunakan ini sebagai apa ya? Untuk percaya diri, padahal sebenarnya tidak ada. Tapi secara psikologis beliau percaya memiliki ini. Ya, itu yang dinamakan efek sugesti. Berarti bagaimana seseorang terkatrol dari sisi kepercayaan diri justru dengan pendekatan-pendekatan yang barangkali tidak terjelaskan lewat rasionalitas atau akal sehat atau nalar biasa. Bagaimana kemudian kita lihat seorang atlet dalam kondisi sudah sedemikian kritis tertinggal di belakang, tapi mendengar 1, 2 teriakan dari pelatih bisa saja kemudian melejit ke depan, itu kan sebetulnya pengaruh sugesti. Kita tidak melulu harus kaitkan fenomena macam ini dengan hal-hal yang gaib atau mistik. Jinkah itu, setankah, sihirkah itu, walaupun itu juga merupakan unsur-unsur yang ada ya dalam masyarakat atau budaya kita. Tetapi sekali lagi saya yakin ada sebuah penjelasan rasionalitas di balik fenomena macam ini. Mbak Elvira sendiri sudah katakan, barangkali ada pengaruh sugesti di situ, masuk akal. Oke, saya ke Pak Martinus lagi. Selama bertugas Pak di polisian, kita cari ini lebih luas Pak ya kasusnya, tidak hanya begal. Pernah tidak menemukan praktek-praktek seperti ini Pak? Ya, memang kita dalam praktek itu, apa yang saya alami maupun apa yang saya dengar ya, kita memang beberapa kesulitan yang kita hadapi, misalnya dia kebal, kemudian kita mau melumpuhkan, itu misalnya peluru itu kita oleskan dulu dengan tanah, dari tanah kembali ke tanah seperti itu ya. Kemudian kita menggunakan daun-daun ya. Praktek-praktek itu sebenarnya kita tidak utamakan begitu ya. Kita mau mencari pelaku dengan berbagai informasi, dengan berbagai alat bukti, dengan scientific crime investigasi. Kalau misalnya kita mendapatkan informasi itu kebal, kita juga uji gitu. Uji bahwa benar nggak dia ini kebal ya. Ya, dengan kerabatnya kita cari, kemudian kita periksa. Kalau memang dia kebal, berarti ada satu upaya-upaya kita yang memang seperti tadi, kalau memang dia harus kebal,
Ya dari tanah kembali ke tanah, kita seperti itu menyampaikan. Tapi itu tidak terlalu kami utamakan seperti itu. Baik. Untuk memberikan gambaran lebih jelas Pak kepada pemirsa TV One malam hari ini, kami nanti akan menayangkan bagaimana upaya penggerebekan yang dilakukan oleh tim kepolisian di salah satu kota di Sumatera pemirsa. Dan ini juga memberikan gambaran menjadi bukti bagaimana para pelaku begal ini memiliki ajian kebal ataupun dalam kasus ini bisa menghilang. Seperti apa? Kami akan sampaikan videonya sesaat lagi. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan gestur, langsung saja kita lihat ya bagaimana salah satu video upaya penggerebekan para pelaku begal yang dilakukan tim kepolisian di Lampung. Bisa langsung kita lihat. Kami memberikan sedikit gambaran pemirsa, ini upaya penggerebekan dilakukan pada pertengahan 2014 lalu yang dilakukan oleh Polres Jakarta Barat memburu seorang pelaku begal. Yang ditargetkan adalah Marhasan, seorang begal yang kerap beraksi di kawasan Jakarta Barat namun akhirnya kabur ke Lampung Timur. Nah, ini saat polisi datang ke salah satu rumah dan berupaya menyergap Marhasan. Ini seorang wanita yang diketahui adalah istri Marhasan. Anda bisa melihat ada sesosok orang yang bersembunyi di bagian loteng dari rumah tersebut. Beberapa kali diminta untuk turun tapi DPO ini kabur. Nah, ini polisi berupaya mencari karena secara tiba-tiba Marhasan menghilang. Tadi Anda melihat sebelumnya ia bersembunyi di bagian loteng, kemudian menghilang. Tersangka berada di atas atap saat ini. Informasi yang kami terima dari pihak kepolisian, tersangka melompat dari salah satu atap ke atap lainnya tanpa diketahui ataupun tanpa terlihat. Baik, kami ulang kembali, ini adalah detik-detik pada saat awal penyergapan dilakukan oleh pihak kepolisian. Penembakan dilakukan beberapa kali untuk mencegah tersangka kabur. Nah, kami sengaja memblur gambar ini karena pelaku tidak mengenakan sehelai kain pun. Dalam upaya penyergapan ini akhirnya pelaku tewas setelah ditembak oleh pihak kepolisian. Itu gambaran apa yang terjadi pada pertengahan tahun 2014 lalu. Ternyata ada seperti itu. Saya sebelum ke Pak Martinus, saya ke Mas Reza. Fenomena seperti ini kemudian secara gamblang bisa terlihat. Yang menarik adalah ketika pelaku juga tidak menggunakan apapun, tidak satu helai benang pun begitu. Dan ini dianggap bisa menjadi bagian dari ilmunya bisa menghilang. Suka tidak suka hal semacam ini, apalagi karena tadi ada rekamannya ya, barangkali memang harus diakui juga dipraktekkan oleh orang kita. Dan ini bukan merupakan sebuah kabar baik menurut saya, karena terbukti, paling tidak dalam program ini terbukti bahwa orang-orang dengan kelakuan bejat saja, orang-orang yang memang berpotensi kuat menjadi musuh masyarakat yang ternyata menggunakan cara-cara sesat semacam ini. Saya pribadi agak sedikit keluar dari disiplin ilmu saya, sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang berbudaya, saya ingin katakan ini sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Terlepas dari itu, saya bersyukur juga bahwa pada tayangan tadi terbukti bahwa akhirnya kepolisian berhasil melumpuhkan si pelaku. Karena kalau ternyata kepolisian gagal melumpuhkan pelaku, ini akan menyebarkan sebuah keyakinan yang sangat negatif di masyarakat. Bahwa ternyata pendekatan hukum yang berazaskan pada rasionalitas, itu ternyata bisa ditaklukkan oleh hal-hal yang irasional. Oke. Pak Martinus? Ya. Saya kira memang tayangan itu apa adanya ya, dan kemudian fenomena-fenomena seperti itu memang ada. Seperti ya tadi awal tiba-tiba di dalam satu ruangan yang kita mau grebek tidak ada, tiba-tiba tidak ada, hanya pakaian saja. Tapi bagi kami hal-hal yang irasional seperti ini
kami kesampingkan. Kami lebih mengedepankan pembuktian-pembuktian dari keterangan-keterangan maupun barang bukti yang ada. Bisa berpengaruh tidak Pak terhadap tim yang bekerja di lapangan dalam dalam kasus ini misalnya contohnya? Itu bisa. Bahkan kalau kita bawa nanti ke pengadilan dalam proses di kejaksaan, di pengadilan, tentu ini tidak digunakan sama sekali kan. Alasan-alasan untuk tersangka memang tidak ada dan sebagainya. Nah, yang bagi kami sekali lagi bahwa secara rasional yang ingin kami kemukakan dan kita membeberkan sesuai fakta yang ada. Yang di luar fakta-fakta yang tidak bisa seperti ini sulit bagi kami juga untuk menjelaskan karena kami kan criminal justice system. Tidak hanya di penyidikan, kemudian tapi di penuntutan, kemudian dalam proses pengadilan. Itu harus fakta yang kita sampaikan. Dalam pengusutan pernah tidak Pak ilmu ini kemudian kita berbicara memang ini saya ingin tahu lebih luas. Ketika seseorang menggunakan ilmu ini dan ini diturunkan kepada teman satu timnya atau kita tahu pelaku begal itu berkelompok, pernah tidak ditemukan seperti itu? Atau ini hanya per individu saja bukan kelompok? Ya, kalau dilihat memang berdasarkan pengalaman saya sudah 25 tahun ya, mereka kadang-kadang menentukan hari untuk mencari, untuk menjadi pelaku gitu. Menentukan kapan mereka melakukan kegiatan, hari, jam, itu bahkan waktu, sasaran arah. Jadi ada hari baik, jam baik gitu ketika melakukan kejahatan, ada pilihan tertentu? Di daerah utara, daerah selatan, barat, timur, itu terjadi bagi mereka ya. Tapi bagi kami ya sekali lagi bahwa kami menolak itu, bahwa kami mencegah seperti itu. Oke. Menarik Mas Reza. Saya baru tahu ternyata untuk melakukan tindak kejahatan itu di beberapa kasus ada pilihan sih. Seperti kayak mau nikahan ini Mas Reza, ada hari baik gitu. Ya sama, pelaku kejahatan sekali lagi kalau kita pakai asumsi bahwa pelaku kejahatan orang-orang yang rasional, mereka juga pasti akan melakukan kalkulasi kapan hari baik, kapan jam baik. Walaupun sekali lagi jam baik itu pasti estimasi yang sangat masuk akal, tidak sangkut paut dengan hal-hal yang irasional atau hal yang gaib. Saya teringat beberapa tahun lalu sudah ada juga di wacana di masyarakat tentang pentingnya undang-undang anti santet atau pasal. Iya, sekitar setahun, 2 tahun lalu pasal sempat khusus ramai. tentang santet mau dimasukkan ke dalam KUHP. Salah seorang Menristek kita, zaman Presiden Abdurrahman Wahid juga sempat mewacanakan pentingnya penelitian terhadap fenomena jin. Sesuatu yang mengundang gelagak tawa ya. Tetapi terlepas dari itu saya pikir ya oke, ini sebuah